Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Dan selamat datang di channel Excel VB Tutorial ya. Bagi yang baru bergabung dengan channel ini, silakan Anda klik subscribe, like video ini, dan tinggalkan komentar jika ingin ada yang ditanyakan. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Sampai sekarang channel ini sudah mencapai 5 ribuan subscriber ya. Dan semoga channel ini membawa manfaat untuk kita semua, untuk Anda semua, bagi yang mencari inspirasi atau belajar tentang Excel dan VBA. Oke, kita lanjutkan lagi untuk part berikutnya di aplikasi administrasi desa ya. Kemarin kita sudah sampai ke bagian atau ke part 3, sekarang kita lanjut ke bagian part 4. Nah, di sini untuk part 4 ada beberapa penambahan ya. Yang pertama di sini saya tunjukkan atau saya jelaskan dulu di bagian samping kanan sini. Jadi kemarin atau yang sudah saya buat itu dia di bagian bawah sini ada image ya untuk logo dan untuk foto yang lain-lain. Cuma di sini saya ganti sekarang logo saya letakkan di sini nanti ya. Ditaruh di sini saya pindah, terus di bagian bawah saya tambahkan kepala desa. Jadi ini nama kepala desa. Biar kita tahu. Jadi di sini sudah saya ganti. Nama kepala desanya adalah Erwin Suharyanto. Itu cuma contoh saja ya. Nah, di sini untuk penambahannya saya kira di sini yang mau saya jelaskan itu tinggal Anda pertama kita klik developer ya, terus hidupkan design mode-nya. Terus di sini kita klik di bagian email desa ini, terus Anda copy. Oke, lalu Anda paste lagi, klik kanan, paste ya. Nah, maka muncul seperti ini. Anda taruh di sini. Oke, tinggal diganti namanya menjadi kepala desa. Nah, ini namanya kepala desa. Cara menggantinya tinggal diklik kanan, terus pilih properties, lalu di sini kita ganti jadi name-nya kepala desa. Oke, itu untuk yang text box tambahannya. Terus berarti karena ada penambahan text box, otomatis juga ada yang namanya penambahan coding di bagian setting dan reset. Untuk coding di bagian setting kita buka dengan cara kita klik kanan, pilih assign macro, lalu kita klik atau kita cari di sini dia adalah reset. Nah, mana ini ya? Kita klik kanan, pilih assign macro, dia, nah ini dia. Data desa, kita klik edit. Jadi kita pilih yang isi data desa ini ya. Ini kita klik, pilih edit. Nah, ini dia. Nah, kemarin di situ tidak ada yang namanya or kepala desa.value. Nah, ini kita tambahkan. Jadi seperti ini. Nah, di bagian bawah ada lagi sheet 1.kepala desa.enable sama dengan false. Nah, itu untuk tombol di bagian settingnya. Terus di bagian reset ini juga sama ya. Kita klik kanan, pilih assign macro. Terus kita klik edit. Nah, di sini kita tambah juga berarti sheet 1.kepala desa.enable sama dengan true. Nah, itu untuk penambahan coding di bagian reset data. Oke. Jadi fungsinya kita gunakan untuk mengunci data di sini dan menghidupkan data di sini juga gitu. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke bagian ini ya, ke bagian sini nih. Nah, di sini saya menambahkan text box lagi. Jadi di sini saya menambahkan text box itu dengan cara klik developer, terus insert, pilih text box di bagian ActiveX ini, yaitu text box itu yang ini ya. Nah, text box, terus saya letakkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, text box di sini saya kasih nama ya. Jadi di sini saya kasih nama itu saya klik kanan. Nanti Anda klik klik kanan juga, klik properties, Anda kasih nama itu cari nama. Jadi fungsi dari text box ini saya gunakan untuk mencari nama yang ada di bagian list box ini gitu. Oke. Itu fungsi dari text box di sheet-nya ini. Di atasnya saya kasih label untuk keterangan ya, text box-nya buat apa gitu. Saya kasih nama keterangannya adalah cari nama penduduk.
Nah, ini tinggal saya copy dari sini, boleh ya, kita copy, taruh sini, terus Anda ganti. Nah, di sini untuk fungsinya saya jalankan dulu, saya matikan dulu desain mode-nya. Jadi ketika saya mengklik atau mengetik, ya, misalnya nama depannya misalnya, atau misalnya huruf atau yang mengandung huruf J, maka semua yang nama yang ada huruf J akan muncul. Jadi ini adalah nama-nama yang ada huruf J-nya. Jadi fungsi dari ini adalah mencari nama penduduk yang masuk ke dalam list box sini. Oke, seperti itu. Terus ketika saya hapus, nah dia kembali ke awal. Oke, itu fungsi dari text box yang ada di sini. Nah, kita akan mengaktifkan dulu text box pencarian di sini dengan codingnya ya. Jadi caranya kita hidupkan lagi desain mode-nya, klik developer, misalnya masuk desain mode, Anda klik kanan, pilih view code. Oke, nah ini adalah coding yang kita gunakan untuk pencarian pencarian data yang tadi kita masukkan. Nah, di sini pencarian ini nanti codingnya akan saya bagikan ya untuk pencarian ini. Di sini saya jelaskan dulu, pertama di bagian set cari data ini sheet 2. Kenapa sheet 2? Karena di sini sheet 2 itu adalah dia buku induk. Jadi karena kita mau mencari data penduduk di buku induk, berarti di sini kita mencarinya di sheet 2. Cari underscore data ini nama variabel ya. Jadi Anda boleh menggantinya dengan nama-nama yang lain. Asalkan nggak pakai spasi. Ketika di sini nama diganti, ini pun juga harus sama. Ini cari data sama. Nah, seperti itu. Oke, terus di bagian sini ya, setelah sheet 2 diatur, di bagian bawah ada cari data .rank R6 .value sama dengan nama lengkap atau panggilan. Ini dalam tanda kutip. Di mana R6? R6 itu berarti di sheet 2 ya. Berarti yang ini. Nah, R6 itu dia kita ambil yang ini. Nah, ini. R6. Jadi R6 ini langsung kita isi dengan ini, nama lengkap garing panggilan. Nah, ini dapat dari mana? Didapat dari tabel induk sini yang judul kolom B, yaitu nama lengkap garing panggilan. Nah, makanya di sini dia harus sama nih. Nah, mana tadi kelebihan? Nah, ini. Jadi nama ini harus sama dengan nama yang di sini. Nanti kalau nggak sama, dia akan nggak dapat hasilnya. Terus di sini di bagian bawahnya ada cari data .rank R7. Jadi di atasnya R6, di bawahnya R7. R7 itu berarti yang ini. Oke, yang di bawahnya tadi. Kita masukkan sama dengan dalam tanda kutip 2 bintang dan sheet 1 cari nama .value dan simbol ya. Dalam tanda kutip bintang. Cari nama ini adalah nama textbox yang ada di sini. Nah, ini kan tadi namanya cari nama, makanya kita masukkan di sini. Karena kita mencari namanya itu berdasarkan data yang kita ketik di textbox cari nama. Oke, seperti itu. Terus, di bagian bawah ada cari data .rank A6, .current region, bla 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 bla. Ini nggak usah diganti, tinggal disesuaikan nih. Nah, disesuaikan di situ A6 itu kita ambil dari sini karena tabel kita itu berasal dari A6 pertamanya. Oke, terus di bagian bawah sheet 2.rank R6 R7. R6 R7 kita dapat dari sini, R6 R7 kita ketik lagi di sini. Cuman ngetiknya susunannya berbeda seperti itu. Terus ini sheet 2 ya, sheet 2.rank. Jadi kenapa sheet 2? Karena kita mencari data itu di sheet 2. Koma copy to rank titik 2 sama dengan sheet 2 rank T6 AI6. Nah, T6 AI6 itu yang mana? T6 AI6 itu yang ini. Nah, jadi ini kan R. Jadi T6 AI6 itu adalah tabel yang kita gunakan untuk menaruh hasil pencarian. Jadi di sini T6 ya, T6 AI6. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk yang di bagian sini. Terus di bagian bawahnya ada call hasil cari. Yang mana call hasil cari? Nah, call hasil cari itu adalah sebuah perintah
tambahan ya yang kita gunakan untuk memunculkan atau memanggil hasil cari. Nah, hasil carinya di mana? Kita cek di bagian modul utama sini ya. Di sini Anda buka modul utama, terus Anda buat coding. Nah, ini dia. Jadi buat coding seperti sub hasil cari, terus Anda masukkan coding seperti ini. Jadi on error sum next sampai dengan sheet1.select. Oke. Nah, di sini pertama sheet 2, kenapa? Karena kita tadi datanya kita masukkan atau hasilnya kita taruh di sheet 2. Terus di sini yang mau kita isi itu kan list box ini. Nah, list box ini di sheet 1. Berarti di sini nama list box-nya adalah tabel penduduk, berarti kita ketik sheet1.tabelpenduduk.listFillRank. Artinya itu kita akan mengisi list box tabel penduduk yang ada di sheet 1. Nah, kita isi apa? Kita isi dengan hasil cari yang ada di sheet dengan nama buku induk. Nah, tadi ini buku induk. Dari T7 sampai dengan AI. Nah, T7 itu yang mana? T7 itu yang di sini. Nah, jika yang tadi judul kolom, yang ini hasil pencarian dari T7 sampai dengan AI. Oke, itu hasilnya. Makanya di sini isinya T7 AI, AI. Di bawah ada sheet1.select. Oke, itu asal dari coding yang kita buat di sini tadi ada yang namanya call hasil cari. Jadi hasil cari itu didapat dari pengetikan coding di bagian modul utama di sini. Oke, seperti itu. Kita matikan desain mode-nya, terus kita klik di sini, kita ketik misalnya J tadi ya. Nah, dia muncul sudah itu. Oke, itu untuk yang text box di sini. Nah, berikutnya di sini ketika saya mengklik 2 kali data di sini ya, maka akan memunculkan form baru. Contoh misalnya begini, saya klik yang di bagian ini ya, Swaji, saya klik 2 kali. Oke, nah muncul seperti ini. Ini sudah kita buat sebelumnya. Cuman di sini yang saya jelaskan adalah ada penambahan fitur, yaitu di sini surat. Nah, surat ini kalau saya klik nanti dia akan memunculkan form untuk membuat atau memproses pembuatan suratnya. Nah, di sini untuk surat yang saya buat pertama atau surat awal yang saya buat adalah surat tidak mampu ya, surat keterangan tidak mampu seperti itu. Nah, sebelum kita bahas di sini, maka di sini kita harus masuk ke membuat sheet baru yang namanya, ini saya kasih nama FS-TM. Jadi FS-TM ini adalah form surat tidak mampu, itu singkatannya. Nah, di sini saya sudah membuat formatnya, jadi saya cari di internet ya, formatnya surat itu karena banyak sekali format surat keterangan tidak mampu, maka saya mencari yang simple saja di sini, maka dapat bentuk seperti ini. Dan di sini saya memasukkan itu Kabupaten Jember ya, di sini kampung halaman saya. Saya tinggal di Kencong dulu, di desa dengan nama desanya adalah Wringin Agung. Jadi saya itu asalnya dari Jember ya, tapi asli Jawa ya. Memang Jawa Jember ya. Kecamatan Kencong, Desa Wringin Agung. Nah, di sini untuk template-nya saya membuat seperti ini sesuai dengan yang saya temukan di internet. Jadi di sini ada surat keterangan tidak mampu, di sini nanti nomor. Nomornya memang saya ngawur ya. Jadi Anda juga silakan membuat template seperti ini. Jadi masukkan format suratnya itu di sheet yang sudah Anda buat. Jadi buat seperti ini. Yang perlu Anda ketahui adalah di sini pertama ini ya. Nah, ini saya ganti untuk nomor suratnya itu menjadi no STM. Jadi nomor surat tidak mampu itu artinya. Lalu di bagian bawah sini di sini saya ganti juga untuk yang ini ya. Jadi ini nama lengkap. Oke. Ini pembatasnya kolom D saya persempit ya. Supaya untuk pembatasnya untuk titik 2-nya. Ini saya kasih nama TM. Terus ada lagi kelamin TM, TTL TM, agama TM, terus kerja TM, KK TM ya, nomor KK, lalu NIK, terus alamat TM. Oke. Nah, itu untuk nama-nama yang saya buat di sini. Di bagian bawah juga ada ya.
karena ini template, jadi saya kira ini nggak perlu ngubah-ngubah lagi ya, mungkin yang diubah cuma di bagian isinya saja. Terus di sini juga saya kasih nama ya, TGLTM. Di bagian bawah sini saya kasih nama kepala, jadi ini nanti kepala desanya siapa gitu. Oke, nah di sini kalau sudah, nah kita akan masuk ke bagian form tadi. Jadi ini adalah template surat yang sudah saya buat sebelumnya. Nanti data suratnya kita masukkan ke sini gitu supaya bisa dicetak. Oke, untuk pembuatan selanjutnya ya kita masuk ke bagian coding yang tadi atau ke bagian sini tadi ya. Jadi ketika saya mengklik 2 kali Suwaji, maka muncul form seperti ini. Nah, setelah muncul form seperti ini ya, maka di sini untuk pembuatan suratnya cukup saya mengklik tombol surat. Oke. Nah, maka muncul form surat. Jadi di sini tadi saya bilang saya membuat surat itu masih satu, yaitu surat keterangan tidak mampu. Untuk yang surat-surat yang lain saya nggak tahu ya itu surat-suratnya apa aja sih gitu dan formatnya seperti apa gitu. Saya bingung karena banyak banget di internet yang saya temukan gitu. Jadi mana yang benar, mana yang cocok itu saya belum ngerti juga itu gimana caranya. Cuma di sini yang sudah saya temukan itu atau yang sudah saya masukkan cuma satu dulu sampel ya, surat keterangan tidak mampu. Jadi di sini setelah tadi ketika saya mengklik surat maka muncul form di sini ya, dan apa namanya, bagaimana cara membuat supaya ketika kita mengklik tombol surat ini muncul form seperti ini. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu untuk yang ini. Berarti kita masuk ke bagian developer Visual Basic. Oke, nah di sini kita buka di bagian form induk. Nah ini Anda buka. Oke, nah ini form induk itu bentuknya kayak gini. Kalau yang kemarin form induk itu kan dia cuman sampai segini ya. Nah segini, tapi sekarang saya tambahkan karena di sini dia nanti pertama tombol surat ini kita gunakan untuk memanggil form surat tadi. Yang kedua di sini list box kita gunakan untuk menampung hasil data surat yang diajukan, atau nanti ketika kita membuat surat setelah yang sudah tercetak maka data permohonan surat akan tersimpan seperti itu. Nah terus di bagian bawah sini ya, saya membuat tadi atasnya sini ada label, saya kasih nama tabel data surat. Di bagian bawah jumlah data, di bagian bawahnya lagi adalah label yang saya gunakan untuk menampilkan hasil dari berapa jumlah surat yang sudah dibuat untuk kategori surat tidak mampu. Nah, dan mungkin nanti ketika sudah difungsikan ya, mungkin referensi jumlah surat keterangan tidak mampu ini bisa kita gunakan sebagai bantuan data untuk menghitung berapa sih jumlah penduduk yang tidak mampu di desa kita masing-masing seperti itu, dan siapa-siapa saja, karena mereka pasti sudah yang terdata itu kan pernah mengajukan surat keterangan tidak mampu begitu ya. Terus di bagian tombol more dan less ini saya gunakan untuk memunculkan tabel yang di bagian bawah. Jadi nanti ketika kita klik more maka dia manjang ke bawah, ketika kita klik less maka dia mengecil lagi seperti itu. Oke, lanjut ya di sini. Berarti untuk pembuatannya sekarang di bagian sini kita klik. Anda silakan buat tombol baru. Ya, copy dari sini boleh. Saya kasih name-nya itu adalah surat. Terus di bagian sini lanjut ya name-nya. Di sini minim. Captionnya seperti ini ya. Terus di sini nama list box-nya adalah tabel surat dengan pengaturan kolom count-nya 11, kolom head-nya true. Terus di sini untuk kolom width pertama saya kasih 30. Jadi kolom width itu saya kasih 30, artinya kolom pertama itu lebarnya 30 karena hanya menampilkan nomor saja di situ. Terus di bagian bawah sini saya kasih nama jumlah surat untuk label menampilkan datanya. Jumlah datanya gitu. Nah, terus di bagian tombol surat ini kita klik 2 kali. Oke, nah di sini ada perintah form surat.show. Nah, form surat itu yang mana sih form surat itu? Form surat itu yang ini form surat tuh. Nah, ini. Nah, ini form surat ya. Kita klik 2 kali, berarti Anda silakan membuat form yang baru bentuknya seperti ini.
Oke, langsung saja. Di sini bagian-bagiannya adalah pertama ada tabel surat dengan pengaturan kolom count 1, kolom head-nya false. Terus di sini ada batal ya, tombol name-nya batal, terus di sini tombol name-nya proses. Di bagian sini ada nama surat, sampingnya ada nomor surat, ini text box ya, sudah jelas text box. Terus di sini ada nama, nick, jenis kelamin, kakak. Anda perhatikan di sini ya, namanya ya. Kalau misalnya mau dicocokin gitu. Ini TTL, ini alamat, ini agama, ini tanggal surat, nah ini pekerjaan. Dan di sini dia cetak surat. Nah, ini cetak suratnya kita buat namanya cetak surat. Oke. Ini adalah form yang harus Anda buat untuk nanti pemrosesan suratnya. Nah, jadi tombol sini tadi, jadi dia memanggil form surat yang di sini tadi. Jadi dia form surat, maka di sini pun juga kita masukkan dia namanya adalah form surat, jadi disamakan. Nah, makanya itu di sini ketika kita mengklik 2 kali, terus saya mengklik tombol surat, maka ininya muncul. Nah, jadi form ini atau tombol ini dia fungsinya membuka ini tadi. Oke. Nah, berikutnya di sini setelah form surat ini Anda buat, maka di sini langsung kita akan membuat perintah di dalamnya ya. Pertama kita akan buat perintahnya itu di bagian user form inisial. Nah, caranya adalah Anda klik 2 kali bagian form yang kosong. Oke, seperti ini. Nah, ini form inisialnya muncul, tapi ketika nanti Anda mengklik 2 kali munculnya dia klik begini, maka silakan diganti menjadi user form inisial dengan cara masuk ke sini, pilih yang inisial. Maka dia akan berubah jadi inisial. Ini kita hapus. Oke, nah setelah di sini form inisialnya sudah terbentuk ya, Anda masukkan perintah on error resum next. Nah, ini. Oke, nah itu fungsinya untuk membuat perintah supaya ketika kita jalankan atau kita buka formnya, maka otomatis pertama di sini ada perintah sheet1.select. Jadi sheet1.select itu adalah sheet yang ini, .select. Nah, di sini kenapa kita mengklik sheet1.select? Karena di dalam sheet 1 itu kita akan mengisi list box kita ini dengan data di sheet 1. Datanya apa? Datanya itu ada di rank Z16. Nah, ini dia. Jadi di sini dashboard nama sheet kita dari Z16 sampai kolom Z. Jadi satu kolom aja itu. Apa isinya Z16? Nah, di sini kita akan tampilkan. Oke, nah ini. Z16 itu ini. Jadi nanti nama-nama suratnya itu Anda buat seperti ini. Surat pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, dan seterusnya itu apa suratnya. Nah, di sini saya membuatnya itu masih satu saja karena yang yang perlu diisi atau surat-surat yang dibuat itu saya taunya cuma satu itu dulu. Oke, nah di sini dari Z16 ya sampai dengan Z berapa. Makanya itu nanti di sini kita akan buat perintahnya dari Z16 sampai dengan Z. Oke, terus di sini me with ya sama dengan 222. Jadi 222 itu kita dapat atau kita peroleh dengan cara kita mengecilkan seperti ini. Nah, jadi width-nya itu dia 222. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, makanya dia mengecil ya. Nah, kalau sudah, jadi di sini kalau sudah, berikutnya ketika kita klik seperti ini, kita klik tombol surat, maka muncul seperti ini ya. Terus di sini kita, kalau saya klik begini, maka sorry ya, saya klik surat, terus di sini nggak saya klik apa-apa, saya klik batal misalnya, dia nutup ya. Terus ketika saya mengklik proses, tanpa saya mengklik, dia munculkan seperti ini. Jadi pilih surat terlebih dahulu. Ketika saya klik, maka di sini saya klik proses, maka data yang di sini tadi itu kita masukkan ke sini sebagai data untuk mengisi suratnya. Nah, cuma di sini nomor nama surat langsung mati ya, nama mati, jenis kelamin mati, di sini mati, semua mati, tinggal nomor surat yang harus diisi. Oke, jadi ketika nomor surat nggak diisi, maka di sini ketika kita klik cetak surat, dia nggak mau karena nomor suratnya belum diisi seperti itu. Oke, kita bahas langsung di bagian form ini.
Nah, di sini pertama tadi sudah kita bahas di bagian user form inisial. Berikutnya kita bahas di bagian tombol batal. Nah, tombol batal itu isinya seperti ini, ya. Nah, ini kita ambil dari nama-nama text box yang ada di dalam user form kita. Tadi sudah kita bahas ya nama-namanya ya. Nah, ini dia. Terus ada unload me. Unload me itu berfungsi untuk menutup form yang kita maksud. Jadi di sini yang kita maksud adalah form ini. Ketika saya mengklik unload me, maka dia akan ditutup seperti itu. Masuk ke bagian tombol proses di sini. Nah, ini tombol prosesnya seperti ini codingnya. Jadi ketika kita klik tombol proses, maka dia akan muncul dan memanjang formnya. Makanya di sini ada perintah jika ya nama surat kosong, artinya kita tidak memilih nama surat, maka pilih surat terlebih dahulu. Nah, selain itu, maka kita akan mengatur lebarnya adalah 652. Terus di bagian bawah kita akan mengisi nama, akan kita isi dengan form buku induk .nama.value. Jadi nama ini kita dapat dari sini. Nah, ini. Terus di sini form buku induk .nama.value itu sudah dapat dari sini. Nah, ini. Form buku induk di sini ada nama. Nah, seperti itu. Makanya di sini kita perintahnya itu seperti ini. Jadi kita mengambil dari form buku induk, kita akan mengisi nama yang kita mau ngisi nama di form kita yang akan kita ambil datanya itu dari form buku induk dengan nama textbooknya adalah nama, seperti itu. Terus jenis kelamin juga sama, jenis kelamin juga, form buku induk juga. TTL, nah ini TTL itu digabung ya, saya gabung. Jadi dari form buku induk tempat lahir saya gabungkan ya dengan pembatasnya koma, saya gabungkan dengan form buku induk tanggal lahir. Langsung saya format untuk tampilannya adalah tanggalnya itu DD, MMMM, YY. Jadi nanti dia tampilannya full ya tanggalnya ya. Oke. Agama juga, pekerjaan, alamat, nik juga, kakak, tanggal. Nah, tanggal ini kita ambil dari yang sini tadi ya. Nah, ini ya. Oke, ini tanggalnya. Terus di sini langsung kita isi tanggal dengan format date ya. DD, MM, YY. Nah, itu seperti itu. Terus setelah selesai, terisi, kita akan matikan ya. Kita matikan supaya tidak bisa diedit lagi karena memang sudah itu isinya. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau mematikan atau misalnya mau dihidupkan saja, ya tinggal nggak usah dipakai ini gitu. Ini nggak usah dipakai gitu. Nah, yang dimatikan itu kecuali yang nomor surat ya. Jadi yang nomor surat itu jangan dimatikan. Nah, ini nomor surat. Nah, di sini nggak ada nomor surat. Karena kalau Anda matikan, bagaimana Anda untuk mengisi nomor suratnya. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya, ini sudah. Sekarang kita masuk ke bagian cetak surat. Nah, cetak surat ini ketika kita klik 2 kali, maka bentuknya seperti ini. Ya. Oke, cetak surat itu fungsinya ada beberapa ya. Pertama, dia berfungsi untuk mencetak surat. Yang kedua, dia berfungsi untuk menyimpan hasil data yang dicetak seperti itu. Nah, di sini bentuk codingnya jika nomor surat berarti yang tadi ya, yang textbook tadi sama dengan kosong, maka isi nomor surat terlebih dahulu, muncul pesan seperti ini. Selain itu, Anda akan mencetak surat ya. Anda akan mencetak surat dan nama surat ini artinya adalah ketika nanti kita mau mencetak, contohnya gini nih. Kita contohkan dulu. Proses. Kita isi nomor surat ngawur ya saya ya. Oke. Cetak surat. Nah, ini. Anda akan mencetak surat keterangan tidak mampu. Nah, ini suratnya double, nanti kita hapus ya. Jadi Anda akan mencetak surat keterangan tidak mampu. Apakah Anda yakin? Jadi nama surat keterangan tidak mampu itu otomatis muncul gitu. Otomatis muncul karena kita punya coding yang ini. Kita punya coding yang ini. Nah, ini. Jadi supaya suratnya nggak double, ini kita hapus. Oke, nanti dia nggak double itu. Anda akan mencetak surat keterangan tidak mampu. Nah, seperti itu. Apakah Anda yakin dan sebagainya. Nah, di sini berikutnya setelah kita setuju untuk mencetak, maka sheet3.ring no stm sama dengan me.nomorsurat.value. Nah, di sini untuk sheet 3 kita ambil dari sini form yang tadi ya, form surat yang ini tadi. Nah, ini
nomor STM itu yang ini tadi. Jadi ini nomor ya, nomor tadi, nomor, nama sampai dengan ini apa ini, alamat sampai dengan sini tadi, tanggal. Nah, itu kita masukkan di sini tadi. Nah, ini nomor, C3, nama, kelamin, TTS, dan sampai dengan kepala tadi ya berarti ya. Ini sampai dengan sini nih. Nah, kepala sini. Oke, kepala. Jadi di sini kita isi dengan mi.p sama dengan surat, nama, jenis kelamin, TTL, agama, pekerjaan, kakak, nik, alamat, sama ya. Nah, ini kita isi dengan tanggal TM, itu berarti kita isi dengan sheet1.desa.value. Nah, ini desa. Desa itu kita dapat dari sheet1.desa, itu kita dapat dari sini. Nah, ini. Jadi di sini kan dia namanya adalah desa. Nah, ini jadi nama desa di sini, nama desa di sini akan mengikuti desa yang Anda masukkan. Nah tadi. Desanya, nah ini ya. Sorry ya. Nih, jadi nama desa di sini dia akan mengikuti nama yang Anda masukkan di sini nanti. Jadi otomatis berubah ketika Anda ganti. Terus di bagian sampingnya ada kita gabung dengan tanggal ya. Mei.tanggal.value, formatnya begini ya. Terus di bagian bawahnya Mei.kepala itu, nah kok bukan Mei ya, sheet 3.kepala sini. Kepala itu kita dapat dari sini tadi. Nah, ini kepala kita dapat dari kita isi dengan sheet 1.kepala desa.value. Nah, kepala desa itu tadi yang saya bilang nih, nama ini kepala desa. Jadi dia otomatis akan mengisi di sini. Oke, itu untuk di bagian atas. Nah, setelah terisi, maka berikutnya adalah sheet 3 print out. Nah, di sini sheet 3 langsung di print out. Nah, kenapa langsung print out? Karena memang langsung dia terisi seperti ini. Oleh karena itu, setelah Anda membuat datanya atau membuat template seperti ini atau membuat tampilan suratnya seperti ini, maka langkahnya berikutnya adalah supaya dia bisa cetak langsung, Anda atur nih ya. Klik print preview dulu supaya bisa dicek apakah data suratnya itu sudah pas atau belum. Jika sudah pas, berarti selesai. Bagaimana cara ngaturnya? Tinggal di sini saya blok seperti ini ya. Nah, seperti ini sampai di sini. Terus saya masuk ke page layout. Di sini pilih print area, pilih set print area, maka nanti hanya yang saya blok inilah yang di print seperti itu. Nah, makanya di sini kita saya tidak membutuhkan print preview karena memang sudah saya print preview sebelumnya. Terus di bagian bawah ada call simpan surat. Nah, setelah nanti dicetak, maka hasil database-nya akan disimpan. Dia memanggil call simpan surat. Nah, di mana call simpan surat itu? Nah, di sini kita buat, nah di bagian bawah sini ada sub simpan surat. Nah, ini perintahnya. Jadi, perintah ini digunakan untuk menyimpan surat yang sudah kita buat atau sudah diajukan tadi setelah dicetak. Di sini perintahnya adalah dim data surat TM as object, set data surat TM ini dengan ini sama, sheet 4. Sheet 4 itu yang ini. Nah, jadi karena dia sheet 4, maka Anda harus membuat lagi sheet baru nih. Nah, sheet baru seperti ini. Sheet baru, saya kasih nama DB surat TM. Nah, di sini ada nomor sampai dengan tanggal surat. Nah, untuk yang di bagian nomor sini, itu saya mengisinya itu rumusnya sama dengan yang di buku induk sini. Jadi, Anda tinggal copy aja rumusnya ini. Nah, ini pokoknya sama semua ini rumusnya ini. Tinggal saya copy, masukkan sini, tarik ke bawah. Ya, oke, seperti itu. Nah, jadi di sini yang kita buat dari nomor sampai dengan tanggal surat ya. Ada nomor surat, nama penduduk, jenis kelamin, sampai dengan tanggal surat. Oke. Nah, ini perintahnya ya. Oke. Nah, berikutnya di sini tadi kita jelaskan di bagian cetak surat ya. Oke, sudah selesai cetak suratnya. Jadi setelah data tercetak, maka akan muncul pesan surat telah dicetak. Ya, lalu di unload me atau unload me itu berarti formnya akan ditutup seperti itu. Oke, itu untuk perintah atau coding di bagian form data surat ya. Jadi ada seperti ada batal, proses, dan cetak surat untuk tombol-tombolnya. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke bagian yang berikutnya ya. Nah, di sini tadi kita menghidupkan ininya, kita matikan lagi sekarang.
Oke, maka dia sudah bisa diklik. Kita hapus dulu. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya di sini kita akan masuk ke bagian tambah keluarga. Kalau kemarin di sini saya kasih nama adalah cari data ya. Nanti saya ganti menjadi tambah keluarga. Kenapa saya ganti? Karena dia formnya itu saya ganti fiturnya atau saya tambahkan fiturnya dengan fitur penambahan keluarga. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Jadi di sini ketika saya mengklik tambah keluarga, maka muncul nih form pencarian kayak kemarin ya. Terus di sini saya ketik misalnya nama panggilan, misalnya kedepannya adalah J misalnya. Saya klik cari. Tadi ya ini ya. Kita ketik atau kita pilih yang Junati. Nah, ini ketika saya klik 2 kali Junati, maka muncul form seperti ini kan ya. Nah, kemarin kita bisa mengetahui atau bisa melihat si Junati ini dia itu berapa jumlah saudaranya dalam satu keluarga, dalam satu kepala keluarga. Tinggal klik tombol more kan begitu kemarin. Nah, ini isi dari punya si Junati. Nah, ketika di keluarga si Junati ini misalnya dia itu ada melahirkan anak baru misalnya atau punya bayi baru atau punya anggota keluarga yang baru ya. Nah, di sini kita tinggal mengklik di bagian tambah keluarga. Nah, di bagian tambah keluarga di sini ketika saya klik ya. Nah, klik begini maka akan dibersihkan semua kecuali nomor kakak. Karena nomor kakak itu pasti harusnya sama dong ketika kita menambahkan data yang atau data keluarga yang baru ya. Nah, di sini misal saya isi di bagian tambah keluarga untuk si Junati tadi. Misal saya isi nama keluarga barunya adalah Junita, misalnya seperti itu. Jenis kelamin perempuan, berarti belum menikah, tanggal tempat lahir misalnya di Bandung, lahirnya misalnya tahun 2003 ya, tanggal 20 Oktober 2003, agama misalnya Hindu misalnya, terus SD, kerjaan misalnya wira swasta misalnya aja nih yang ngawur aja ini. Terus Latin, warganegaraan Indonesia, alamatnya misalnya Jalan Kenari 9 nomor 75 misalnya aja itu. Di sini rujukannya adalah anak kandung, nomor NIK-nya ini misalnya aja saya ngawur juga. Oke, terus keterangannya sini kita isi strip karena nggak ada keterangan. Nah, ini kita klik di bagian simpan ya. Klik di bagian simpan. Oke, maka di sini muncul keterangan data berhasil ditambah. Kita klik OK. Nah, maka akan nambah nih di bagian bawah nih. Namanya Junati ya. Nah, ini fungsi dari tambah keluarga tadi. Jadi dia itu berfungsi untuk menambahkan keluarga baru dalam satu kakak seperti itu. Oke, kita akan bahas untuk pembuatannya seperti apa ya. Jadi di sini kita masuk ke developer Visual Basic. Nah, di sini kita akan bahas di bagian form detail. Nah, ini dia. Form detail juga sudah Anda buat sebelumnya ya. Jadi di sini silakan buat tombol tambah keluarga dan simpan. Oke. Nah, di sini untuk tombol tambah keluarga ketika saya klik 2 kali maka muncul perintah seperti ini ya. Oke, seperti itu. Terus di sini kita ngambilnya itu kita ambil dari sini tadi. Jadi semua ini kita masukkan ke dalam tombol sini. Nama-namanya maksudnya. Nama-nama apa sih ya? Nama-namanya tadi. Ini ada nama, ada kelamin, ada pernikahan, ada tempat lahir, ada tanggal lahir ya. Nah, ini kita masukkan di sini semua. Terus di sini ada nomor kakak.enable sama dengan false, me.simpan.enable sama dengan true.
Oke, nah di sini maksudnya apa sih kalau kita false dan kita true? Nah, untuk yang false ini tadi saya bilang ketika kita mengklik tombol baru maka nanti untuk apa namanya? Untuk text box ini dia mati ya, terdisable gitu, nggak akan hidup karena memang nggak boleh diganti kakaknya. Karena kita mau menambahkan keluarga di situ. Atau mungkin apakah prosedurnya berbeda atau gimana saya belum ngerti juga, tapi logika saya begitu ya, logika saya ya. Terus di bagian simpan sekarang, nah ini tombol simpan kita gunakan untuk menyimpan data keluarga yang baru kita tambahkan tadi. Nah, di sini pertama perintahnya adalah ada dim data penduduk as object, di bawahnya ada set data penduduk sama dengan sheet 2 dot ring ya. Nah, di sini kenapa sheet 2? Karena memang kita menambahkan penduduk di situ. Menambahkan penduduk, berarti kita pilih sheet 2 dot ring B500.000. Di sini ada if me, nama, kelamin ya, terus pernikahan dan sebagainya ya. Di sini kita sampai dengan kakak ya ini ya. Nah, ini kita ngisinya sampai dengan kakak, cuma di sini saya tambahkan lagi deh. Saya tambahkan me dot keterangan dot value sama dengan petik dua kali spasi underscore. Oke. Ini kasih or depannya. Oke, seperti itu. Jadi keterangannya itu wajib kita isi walaupun dia kosong nanti harus diisi dengan strip ya. Supaya untuk datanya itu tertutup di kolom paling belakang. Seperti itu. Nah, terus di bagian bawah sini kita isi data penduduk ya. Karena di sini data penduduk kita buat, maka juga sama data penduduk juga 1,0 nama urut ya, data penduduk sampai dengan keterangan. Jadi 1,0 sampai dengan 1,14 nama sampai dengan keterangan. Oke. Terus ini on error sum next, terus di bawahnya ada sheet2.select. Ini kita ambil dari sini. sheet 2 karena kita mau mengisinya itu di sheet 2. sheet 1 tabel penduduk list fill ring. Nah, ini kita ambilnya itu sheet 1 dari sheet sini, sheet dashboard karena kita akan memasukkan data juga di bagian list box di sheet 1 yaitu di sini. Supaya masuk ke sini datanya itu. Yang ini berarti codingnya. Nah, ini. Makanya tabel penduduk list fill ring sama dengan buku induk AP7P. Ya, A7P. Jadi dari A7 sampai dengan kolom P. Terus sheet 1.select. Terus di sini kita clear lagi untuk datanya ya. Kita clear lagi apa namanya? Setelah kita clear, terus di sini ada end if ya. Di bagian bawahnya ini ya. Jadi setelah datanya nanti itu masuk ke dalam tabel yang di sheet buku induk sini dan dia masuk ke dalam list box ini, maka di sini kita buat lagi coding yang baru. Nah, ini coding ini yang saya blok ini ya. Yang saya blok ini kita gunakan untuk mencari data. Kenapa kita mencari data? Karena setelah datanya itu masuk ke dalam sheet sini, dalam sheet buku induk sini ya, maka dia itu belum masuk ke dalam sini, ke dalam list box ini. Nah, supaya dia masuk ke sini, maka kita harus mencarinya dulu. Jadi setelah dia tertambah, setelah dia masuk, kita cari nih data yang tadi kita masukkan, yang kita tambah tadi. Setelah ketemu datanya, kita akan masukkan ke dalam list box kita. Makanya di sini ada perintah yang untuk masuk atau mencari ini, cari data.ring AK7 A6. Nah, di sini kita ambil dari sini nih, AK7 A6. AK7, nah ini ya, AK7 ya, A6. Nah, ini AK7, ini kita ambil dari kakak, jadi AK7 kita isi dengan kakak, nomor kakaknya. Terus kita mencari itu dari sel A6, jadi dari data induknya. Di sini kita buat lagi di bawahnya ada sheet2.ring AK6, AK7, itu udah dapat dari sini tadi. Nah, AK6, AK7. Kok buka PowerPoint malah. Oke, setelah kita membuka
AK6 atau kita memasukkan AK6 angka 7, maka di sini kita copy nanti hasilnya ke bagian AM6 BB6 di sheet 2 juga ya. Makanya di sini kita kita copy, kita masukkan coding di sini AM6 sampai dengan BB6. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah perintah di bagian pencarian sini. Nah, setelah nanti datanya ketemu, maka dimasukkan atau ditampilkan ke dalam listbox. Listbox-nya itu di sini kita ambil pertama di sheet 2 ya, sheet 2.select, terus mi.tabel hasil cari. Tabel hasil cari itu yang ini. Nah, ini tabel hasil cari. Jadi Anda buat dengan jumlah kolom count-nya 16, terus kolom head-nya true, kolom width-nya pertama 40 untuk yang nomornya ya. Oke. Nah, di sini kita buat seperti itu. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi dari buku induk AM7.2BB. Nah, ini kita ambil, kita masukkan datanya itu dari AM7. AM7 itu yang ini tadi. Nah, ini AM6, ini AM7 sampai dengan BB ya. Oke, ini BB. Terus di sini mi.height sama dengan 410. Jadi setelah datanya itu kita tambah, kita masukkan nanti, maka di situ kita akan memasukkan data hasil penambahan penduduknya itu ke dalam listbox yang di sini, lalu kita mengatur juga untuk panjang form kita itu atau tinggi form kita menjadi 410. Terus di sini ada mi jumlah anggota.caption. Nah, ini kita masukkan atau kita isi dengan jumlah penduduk atau jumlah jiwa yang ada di dalam KK yang tadi kita tambahkan datanya. Maka di sini jumlah anggota.caption sama dengan mi.tabel hasil cari.diskon, kita kasih keterangan jiwa di situ. Nah, jumlah anggota yang mana? Jumlah anggota itu yang ini. Mana tadi? Nah, ini jumlah anggota. Oke, jadi Anda buat label namanya kasih jumlah anggota ya. Terus untuk captionnya nggak usah diisi, jumlah anggota di situ. Nah, di sini untuk tabel hasil cari .diskon itu tabel hasil cari kita dapat dari ini. Nah, ini dia. Oke, itu untuk yang tombol simpan ya. Nah, berikutnya di sini kita akan coba lagi. Jadi di sini ketika kita kita select ini, langsung cari misalnya pilih ini. Nah, ini kita tambah keluarga misalnya ya. Oke, nah seperti itu. Maka nanti ketika kita simpan ya, maka datanya itu akan langsung masuk ke bagian bawah ya. Nah, ketika kita mau menampilkan data di sini, nah ini ketika saya klik dia juga bisa masuk ke atas. Nah, ini. Jadi bisa kita masukkan juga ke atas gitu. Nah, berarti di sini kita akan tambahkan coding di bagian form ini ya. Nah, ini dia. Anda klik 2 kali, maka masukkan perintah. Untuk prosedurnya adalah tabel hasil cari double klik ya, DBL klik. Kalau misalnya nanti ketemunya itu yang klik, maka tinggal Anda geser di bagian prosedur sini, Anda ganti jadi DBL klik. Nanti ketemu seperti ini. Nah, ini kita hapus. Nah, maka di sini tinggal dimasukkan coding seperti ini ya. Ini codingnya sudah sering saya pakai, jadi digunakan untuk memunculkan data dari listbox ke dalam textbox. Jadi nama kita isi dengan tabel hasil cari kolom pertama gitu ya. Jadi kita ngisi dari nama, bukan dari nomor. Ini codingnya. Terus di bagian bawah kita isi mi.simpan.enable sama dengan false. Berarti di sini karena kita mengklik 2 kali di bagian bawah sini, maka dia nggak boleh disimpan lagi. Jika disimpan maka dia nambah datanya sama seperti itu. Oke. Nah, itu untuk di bagian sini ya, di bagian di bagian form penambahan form pencarian nama penduduk plus dengan penambahan data penduduk ya. Oke. Nah, itu untuk beberapa fitur yang sudah saya tambahkan. Nah, berikutnya di sini untuk tombol yang ini ya, pindah kakak ini saya masih membuat formnya saja. Nah, karena saya
nggak ngerti untuk prosedurnya gimana pindah kakak itu. Jadi di otak saya itu nanti ketika saya mencari nick di sini, terus saya klik cari, maka dapat siapa yang punya nick itu, pasti satu orang ya. Terus di sini ketika sudah ketemu, saya klik datanya, terus saya klik ini. Nah, gitu. Cuman di sini ketika saya pertama gini, saya nyari nomor nick, saya cari muncul di sini. Terus di bagian bawah sini, jadi nama yang muncul ini dia mau pindah kemana gitu. Misalnya nih, gimana ya? Misalnya ada orang menikah gitu ya, satu kampung gitu. Nah, si yang ceweknya ini mau ngikut ke yang keluarga yang cowok. Apakah itu dia harus pindah kakak atau bagaimana begitu untuk sementara gitu? Atau misalnya si ada warga dia sudah punya KTP misalnya, tapi karena dia itu ikut orang atau ikut keluarga di kampungnya, maka dia harus pindah kakak gitu kan. Nah, di sini berarti di otak saya itu pertama, kalau dia mau pindah kakak itu saya masukkan nick, terus saya cari muncul, terus di sini saya masukkan lagi nomor kakak yang mau saya tambahkan datanya. Ketika saya ketik nomor kakak di sini, saya cari muncul datanya. Terus di sini tinggal saya klik, saya klik yang ini, maka data di sini akan muncul atau dia pindah ke sini gitu. Lalu kalau nggak jadi tinggal diklik lagi, tinggal diklik nanti balik lagi ke atas gitu. Jadi nggak jadi masuk gitu. Nah, tapi saya belum tahu juga gimana prosedurnya ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain bisa membantu gimana caranya gitu ya. Oke, seperti itu untuk yang tutorial yang untuk part 4 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Sekali lagi untuk yang pembuatan surat tadi itu, caranya kita harus mencari di bagian sini ya. Misalnya tadi J, kita klik Tukijo, lalu di sini dia mau bikin suratnya kita klik dulu, kita klik proses. Nah, baru kita cetak. Nah, karena suratnya saya hanya membuat satu dan yang lain saya nggak tahu kira-kira surat apa aja, maka di situ saya bikin satu dulu. Bagi yang mau membantu silakan di komen di bagian bawah ya. Semoga bisa ada masukan yang bermanfaat nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di part dan video berikutnya. Jangan lupa loh ya, silakan di subscribe, di share tutorial ini jika bermanfaat ya, supaya kita ini bisa belajar sama-sama dan karena lagi work from home, jadi kita bisa banyak waktu untuk belajar di rumah ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video tutorial berikutnya.